Sejarah spiritual mencatat bahwa sebelum dikenal sebagai seorang sufi agung yang mabuk oleh anggur cinta ilahi, Jalaluddin Rumi adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati. Ia menguasai berbagai ilmu agama, hukum, dan filsafat dengan kecerdasan akal yang luar biasa. Ribuan murid selalu berkumpul untuk mendengarkan fatwa dan ceramahnya yang bersumber dari tumpukan kitab-kitab tebal. Pada masa itu, kehidupannya dipenuhi oleh kebanggaan intelektual dan kemapanan duniawi sebagai seorang tokoh agama yang berwibawa. Namun, seluruh bangunan logika dan ilmu pengetahuannya runtuh seketika ketika ia bertemu dengan seorang dervis pengembara misterius bernama Syamsuddin dari Tabriz. Pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir langit yang dirancang untuk membakar ego sang ulama. Syamsuddin hadir untuk mengajarkan sebuah kebenaran mutlak bahwa ribuan lembar kitab dan hafalan teori tidak akan pernah mampu mengantarkan sebuah jiwa untuk benar-benar merasakan kehadiran Sang Pencipta. Melalui berbagai ujian batin yang tak lazim, sang pengembara misterius itu merobek selubung kesombongan intelektual yang selama ini mengurung hati sang ulama. Ilmu logika yang selama ini dibanggakan ternyata hanyalah sebuah perahu kecil yang hanya bisa mengantarkan manusia sampai ke tepi pantai. Untuk menyelami samudera ma'rifatullah yang tak bertepi, seorang hamba harus berani melompat meninggalkan perahunya, dan berenang menggunakan sayap-sayap cinta. Perubahan drastis ini memberikan sebuah inspirasi spiritual yang sangat mendalam bagi setiap pejalan. Bahwa kecerdasan otak manusia memiliki batas yang sangat sempit dalam mengenali zat yang maha tak terbatas. Ketika seorang insan bersedia menundukkan akalnya di bawah bimbingan kalbu, barulah cahaya pencerahan sejati akan memancar. Pengetahuan rasional hanya mampu memberikan informasi tentang Tuhan, namun hanya cinta yang mampu membawa seorang hamba duduk bersimpu di hadirat Tuhannya. Dari pusaran cinta dan kerinduan yang membara, lahirlah sebuah ekspresi spiritual yang sangat memukau, yaitu tarian putaran suci yang dikenal dengan nama sama. Tarian ini bukanlah sebuah pertunjukan seni untuk menghibur mata manusia, melainkan sebuah metode zikir tingkat tinggi yang melibatkan seluruh dimensi tubuh dan jiwa. Setiap gerakan dalam putaran tersebut mengandung makna filosofis yang sangat dalam tentang posisi manusia di alam semesta dan hubungannya dengan Sang Kholik. Postur tubuh sang penari memiliki pesan kosmik yang luar biasa agung. Tangan kanan diangkat tinggi dengan telapak menengadah ke atas, melambangkan kesiapan seorang hamba untuk menerima limpahan rahmat dan energi cinta dari Allah. Sementara itu, tangan kiri diarahkan ke bawah dengan telapak menghadap ke bumi, bermakna bahwa segala anugerah yang diterima dari langit harus segera disalurkan dan dibagikan kepada seluruh makhluk di muka bumi, tanpa menahannya sedikit pun untuk kepentingan diri sendiri. Gerakan berputar mengelilingi pusat ini sejatinya adalah sebuah peniruan terhadap hukum alam semesta yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Jika seorang pejalan spiritual merenung, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini senantiasa berputar. Mulai dari elektron yang mengelilingi inti atom, darah yang beredar di dalam tubuh, bumi yang mengitari matahari, hingga jutaan malaikat, dan manusia yang sedang melakukan tawaf mengelilingi Baitullah. Ketika seorang hamba ikut memutar tubuh dan jiwanya dengan menyebut asma suci, ia sedang menyelaraskan frekuensi batinnya dengan irama detak jantung alam semesta. Tarian ini melunturkan segala rasa keterpisahan antara manusia dan alam. Dalam putaran yang khusyuk tersebut, kesadaran fisik akan memudar, dan jiwa akan terangkat memasuki dimensi keheningan yang absolut, di mana hanya ada satu wujud yang tersisa yaitu wujud Sang Maha Cinta. Sebelum memulai putaran sucinya, para pejalan spiritual dalam tradisi ini selalu mengenakan sebuah jubah hitam yang panjang dan tebal. Jubah hitam ini merupakan simbol dari kuburan atau cangkang ego kemanusiaan yang penuh dengan hawa nafsu, kesombongan, dan kebodohan. Langkah pertama menuju ma'rifat adalah kesadaran bahwa ego ini sangatlah berat dan menjadi hijab paling gelap, yang menghalangi pandangan mata batin dari melihat cahaya ilahi. Saat tarian dimulai, jubah hitam tersebut dilepaskan dan dilemparkan ke lantai, memperlihatkan pakaian putih bersih yang dikenakan di baliknya. Pelepasan jubah ini melambangkan proses kematian ego, atau yang dalam ilmu tasawuf, dikenal dengan istilah fana. Pakaian putih yang bercahaya adalah simbol dari kain kafan, sekaligus melambangkan kebangkitan jiwa yang telah disucikan dari segala kotoran duniawi. Seseorang harus berani mati sebelum mati untuk bisa merasakan kehidupan yang sejati. Proses meluruhkan keakuan ini adalah fase yang paling menyakitkan bagi seorang manusia biasa. Membuang rasa ingin dipuji, membuang rasa merasa paling benar, dan menghancurkan rasa kepemilikan atas segala sesuatu membutuhkan perjuangan batin yang sangat panjang. Namun, ketika jubah keakuan itu berhasil ditanggalkan,
jiwa akan merasakan sebuah kebebasan yang tak terlukiskan. Ia terbang lepas dari sangkar penderitaan yang selama ini ia bangun sendiri, melalui pikiran-pikirannya. Di dalam samudra ketiadaan inilah justru keberadaan Tuhan terasa sangat nyata. Ketika seorang hamba merasa dirinya bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, pada detik itulah Allah akan memakaikan mahkota kemuliaan kepadanya. Kehampaan batin dari segala sesuatu selain pencipta, akan mengubah dada seorang insan menjadi sebuah cermin bening yang memantulkan sifat-sifat keindahan, kasih sayang, dan keagungan dari Sang Maha Kuasa ke seluruh penjuru dunia. Dalam narasi sastra tasawuf yang ditinggalkan oleh Sang Sufi Agung, terdapat sebuah metafora yang sangat menyentuh hati tentang sebatang seruling bambu. Seruling itu senantiasa mengeluarkan nada yang meliuk-liuk penuh dengan kesedihan dan kegetiran. Suara rintihan seruling bambu tersebut sejatinya adalah representasi dari jeritan jiwa setiap manusia, yang sedang menangisi nasibnya, karena harus terpisah dari tempat asalnya yang suci dan abadi. Sebatang bambu tidak akan bisa menghasilkan suara yang indah, jika ia tidak dipotong dari rumpun asalnya, dilubangi tubuhnya, dan dikosongkan bagian dalamnya. Demikian pula dengan jiwa manusia. Ia diturunkan dari dimensi langit yang luhur ke dimensi bumi yang fana, mengalami berbagai pemotongan berupa ujian kehidupan, dan dilubangi oleh berbagai penderitaan. Semua luka dan rasa sakit itu diberikan agar manusia memiliki rongga yang kosong di dalam dadanya. Hanya ketika jiwa telah benar-benar kosong dari keinginan duniawi, bibir Sang Maha Pencipta akan meniupkan napas kehidupan ke dalam diri hamba tersebut. Dari kekosongan itulah lahir melodi kebijaksanaan yang mampu menggetarkan alam semesta. Seorang hamba yang telah mencapai tahapan ini akan berbicara bukan dari akalnya sendiri, melainkan dari ilham dan hikmah yang ditiupkan langsung oleh Roh Suci, melalui relung-relung hatinya, yang telah hancur dan berlubang. Oleh karena itu, setiap rasa gelisah, hampa, dan kerinduan yang sering tiba-tiba muncul di dalam dada manusia, tidak boleh diusir dengan hiburan dunia yang fana. Kegelisahan itu adalah panggilan pulang dari Sang Kekasih. Rasa rindu yang menyayat hati adalah kompas spiritual yang menunjukkan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan hanya tempat persinggahan sementara sebelum jiwa kembali bersatu dengan rumpun cahaya di alam keabadian. Intisari dari seluruh ajaran makrifat yang diwariskan dalam tradisi ini, adalah kekuatan cinta atau mahabbah yang tak bersyarat. Cinta ilahi bukanlah sekadar emosi manusia biasa, melainkan sebuah energi kosmik yang menjadi fondasi dasar dari penciptaan alam semesta. Ketika hati seorang insan telah tersentuh oleh percikan cinta ini, matanya akan mengalami perubahan cara pandang yang luar biasa tajam. Ia tidak lagi melihat perbedaan kulit luar dari setiap makhluk yang dijumpainya. Bagi sebuah jiwa yang telah mabuk cinta kepada penciptanya, seluruh alam semesta adalah panggung tajalli, atau penampakan dari wajah Sang Kekasih. Ia melihat kelembutan Tuhan pada sekuntum bunga mawar, dan ia melihat keadilan Tuhan pada badai yang menggulung lautan. Tidak ada lagi ruang di hatinya untuk menyimpan kebencian, iri hati, atau permusuhan kepada siapapun. Bahkan kepada mereka yang menyakitinya, ia hanya mampu membalasnya dengan doa dan kasih sayang. Konsep cinta universal ini mengajarkan bahwa seorang hamba tidak berhak menghakimi hamba lainnya. Siapapun yang datang mengetuk pintu kerahmatan, betapapun kelam masa lalunya, ia berhak mendapatkan pelukan kehangatan. Agama cinta meruntuhkan sekat-sekat fanatisme yang kaku, dan menggantinya dengan kelembutan akhlak. Seorang pejalan spiritual menyadari bahwa Sang Maha Pencipta jauh lebih luas dari sangkar sempit dogma yang seringkali diklaim secara sepihak oleh manusia. Mencapai tingkatan cinta ini berarti mengubah diri menjadi sebuah mata air di tengah gurun pasir. Kehadiran seorang hamba yang dipenuhi cinta akan selalu mendinginkan hati yang sedang terbakar amarah, dan menyembuhkan jiwa yang sedang terluka. Ia mencintai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh benda mati semata-mata, karena ia sangat mencintai Zat yang menciptakan mereka semua. Inilah bentuk pengabdian tertinggi, yang meresonansikan harmoni surga di atas bumi. Seringkali manusia terjebak pada pencarian Tuhan di tempat-tempat yang jauh, mendaki gunung yang tinggi, atau melakukan perjalanan panjang melintasi benua. Namun, rahasia terbesar dalam ilmu tasawuf menegaskan bahwa Tuhan tidak bersemayam di langit ketujuh, maupun di dasar samudra. Sang Maha Pencipta sesungguhnya menempatkan singgasananya di sebuah tempat yang sangat rahasia dan dekat, yaitu di dalam kalbu, atau hati seorang hamba yang beriman. Hati manusia adalah sebuah cermin ajaib, yang mampu menampung kebesaran alam semesta, beserta penciptanya. Jika cermin kalbu itu berdebu karena tumpukan dosa, keserakahan, dan kelalaian,
maka cahaya langit tidak akan pernah bisa memantul darinya. Oleh sebab itu, tugas utama seorang pejalan spiritual adalah terus-menerus menggosok dan memoles cermin hatinya dengan zikir yang tak terputus. Zikir adalah cairan pembersih yang paling ampuh untuk merontokkan karat ego. Ketika kolbu telah menjadi bening dan memancarkan cahaya, ia berubah menjadi kiblat spiritual bagi sang hamba. Setiap gerak langkah, setiap ucapan, dan setiap keputusan tidak lagi bersumber dari kalkulasi untung rugi otak manusia, melainkan dibimbing langsung oleh bisikan halus dari dalam hati nurani. Hati yang suci tidak pernah berbohong dan tidak pernah tersesat, karena ia telah terhubung langsung dengan sumber segala kebenaran yang maha suci. Kesadaran ini mengubah keseluruhan orientasi hidup seorang insan. Ibadah fisik tetap dijalankan dengan penuh ketertundukan, namun esensi batinnya selalu terjaga. Ia tidak lagi menyembah arah atau bangunan fisik semata, melainkan menyembah zat yang menguasai bangunan tersebut. Dimanapun ia menghadapkan wajahnya, ia selalu merasakan kehadiran Tuhannya, yang menatapnya dengan penuh kasih sayang, menjadikan setiap jengkal bumi sebagai sajadah tempat ia bersujud. Penting untuk dipahami bahwa seluruh tarian jiwa, syair cinta, dan ekstase spiritual ini tidak akan pernah ada jika tidak merujuk pada teladan utama umat manusia, yaitu Nabi Muhammad. Cahaya kenabian adalah matahari induk yang menyinari seluruh bulan dan bintang di langit tasawuf. Para wali dan sufi besar tidak pernah menciptakan jalan baru, mereka hanyalah para penyelam yang mengambil mutiara dari lautan akhlak sang pembawa risalah. Menyelami rute ma'rifatullah mengharuskan seorang pejalan untuk meneladani sifat kasih sayang Rasulullah yang tak terbatas. Kesabaran sang Nabi saat dihina, kelembutannya kepada anak yatim, dan air matanya saat memohonkan ampunan untuk umatnya di tengah malam, adalah wujud nyata dari tarian jiwa yang paling agung. Sang utusan adalah manifestasi paling sempurna dari seorang manusia yang seluruh kehendaknya telah lebur dalam kehendak Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, menyambungkan frekuensi batin dengan frekuensi kenabian melalui bacaan solawat adalah kunci utama yang tidak boleh ditinggalkan. Solawat adalah anak tangga yang mengantarkan sebuah jiwa yang kotor menuju gerbang penyucian. Ketika seorang hamba senantiasa mengirimkan rindu dan salam kepada sang utusan, sejatinya ia sedang meminjam cahaya kenabian untuk menerangi hatinya, agar terhindar dari tipu daya setan dan halusinasi spiritual. Tanpa adanya bimbingan dari syariat yang dibawa oleh sang nabi, sebuah pencarian spiritual akan mudah tergelincir pada kesesatan batin. Syariat ibarat kulit luar dari sebuah biji, sedangkan hakikat dan ma'rifat adalah inti biji tersebut. Keduanya harus menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Keindahan syair dan tarian cinta seorang sufi hanyalah ekspresi kebahagiaan, karena ia telah berhasil memadukan kepatuhan hukum luar dengan kedalaman rasa batin yang dicontohkan oleh sang nabi. Di penghujung perjalanan, ada sebuah pandangan yang sangat revolusioner tentang hakikat kematian. Bagi kebanyakan manusia yang masih terikat erat dengan ilusi dunia, kematian adalah sebuah tragedi yang sangat menakutkan. Sebuah akhir yang gelap dan penuh dengan ratapan. Namun, bagi sebuah jiwa yang telah mengenal dirinya dan Tuhannya, kematian disambut dengan senyum bahagia, dan dirayakan sebagai sebuah malam pengantin. Bagi sang pecinta sejati, tubuh fisik ini hanyalah sangkar yang mengurung burung merpati ruhani. Ketika malaikat maut datang untuk membuka pintu sangkar tersebut, sang burung tidak akan meratap, melainkan akan mengepakkan sayapnya dengan penuh sukacita terbang, menuju keharibaan kekasihnya. Kematian adalah saat di mana segala tabir benar-benar diangkat, dan rindu yang selama puluhan tahun tertahan akhirnya dibayar tuntas dengan perjumpaan yang abadi. Mencapai ridho terhadap kematian mengharuskan seorang hamba untuk hidup dengan penuh kepasrahan selama ia masih bernapas di bumi. Ia menabung cahaya di setiap langkahnya, mengumpulkan bekal cinta di setiap malamnya, dan menjadikan setiap ujian sebagai penghapus dosanya. Ketika saatnya tiba, ia tidak memiliki penyesalan apapun, karena ia tidak meninggalkan apapun di dunia ini selain jejak kasih sayang yang bermanfaat bagi sesama ciptaan. Pada akhirnya, tarian jiwa ini tidak akan pernah benar-benar berhenti. Putaran batin yang dimulai di bumi akan terus berlanjut di alam keabadian, berputar dalam harmoni cahaya yang tak berkesudahan di sisi Sang Maha Pencipta. Inilah puncak tertinggi dari ma'rifatullah, di mana seorang insan lebur dalam kesatuan cinta, kembali menjadi percikan cahaya yang damai di dalam dekapan zat yang maha hidup dan maha kekal selamanya.